Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Periansyah, saya sendiri, Aina Putri Syahra, dan Fitri Ulfayanti. Kami mahasiswa STKIP Singkawang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 3D. Mata kuliah, Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu, Rien Anitra, SPD, MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengantar teori belajar dan pembelajaran. Baiklah, yang akan dibahas kali ini, yang pertama membahas pengertian teori, membahas pengertian belajar, teori belajar dan pembelajaran. Apa saja teori-teori belajar dan pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran? Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teori. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara memerincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Yang kedua, pengertian belajar. Pengertian belajar secara umum adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Yang C, pengertian teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasikan kegiatan belajar, mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. D. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan sekitar. Macam-macam teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada teori deskriptif. Teori pembelajaran yang deskriptif menempatkan kondisi dan metode pembelajaran sebagai given dan memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati, atau kondisi dan metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai variabel terhubung. Teori deskriptif atau goal free untuk memberikan hasil. Dalam pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil efek dari interaksi antara metode dan kondisi. Dalam pengembangan teori deskriptif, yang diamati adalah pembelajaran yang nyata atau actual outcomes. Hasil pembelajaran yang mungkin muncul dan bisa jadi bukan merupakan hasil pembelajaran yang diinginkan. B. Teori preskriptif. Teori pembelajaran yang preskriptif, kondisi dan hasil pembelajaran ditempatkan sebagai given dan metode yang optimal ditempatkan sebagai variabel yang diamati atau metode pembelajaran sebagai variabel tergantung. Lanjutan, teori preskriptif adalah goal oriented atau untuk mencapai tujuan. Variabel yang diamati dalam pengembangan teori-teori pembelajaran yang preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. C. Teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Menurut teori ini hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. D. Teori kognitif. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori konstruktivistik merupakan metode pembelajaran
yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Lanjutan. Tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut. 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan, mencari sendiri pertanyaannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. G. Teori sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. H. Teori revolusi sosiokultural. Pembahasan pada teori ini diarahkan pada hal-hal seperti teori belajar Piaget dan teori belajar Vygotsky. 1. Teori belajar Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan syaraf. 2. Teori belajar Vygotsky. Oleh Vygotsky, ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarinya dan interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. I. Teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan seluruh kecerdasan yang ada. Strategi pembelajaran kecerdasan ganda bertujuan agar semua potensi anak dapat berkembang. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.